existing app atau website. Kalau kita pakai wireframe, ini tuh sangat mudah. Misalnya next time kalian pengen nambahin suatu fitur. Kalau misalnya langsung gambar hi-fi-nya atau gambar yang benar-benar, bukan gambar langsung bikin fitur yang udah jadi, itu belum tentu user bisa accept. Dan kalau misalnya kita bikin wireframe dulu, kita bisa tes dulu ke user. Apakah yang kita buat, fitur yang kita buat itu user friendly enough buat pengguna kita atau enggak. Dan misalnya kalau memang enggak, kita bisa tarik lagi, dan kita bisa desain ulang sampai akhirnya itu benar-benar bisa ngebantu user. Jadi enggak melulu langsung dilempar ke developer, langsung dibikin bentuk jadinya. Jadi itu bisa memudahkan pengembangan fitur. Terus yang ketiga, itu juga cepat dan efisien. Terutama kalau kita work in a group, karena nggak mungkin sebagai desainer kita kan bekerja sendiri, pasti yang namanya pengembangan website itu bakal melibatkan banyak orang atau stakeholders. Maka automatically wireframe ini bisa membantu teman-teman untuk mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran kalian atau konsep kalian ke stakeholder yang ada. Contoh stakeholders itu bisa berupa developernya nanti, atau misalnya tim marketing, atau misalnya kalau teman-teman berada di perusahaan startup, bakal ada product manager. Jadi nih, wireframe bisa mempermudah untuk komunikasi di awal. Jadi sebelum benar-benar dikerjain oleh developer, teman-teman yang lain bisa lihat dan juga bisa memberikan feedback. Jadi selain penggunanya memberikan feedback, ini juga untuk komunikasi antara stakeholders. Jadi itu tentang wireframe, manfaatnya apa juga udah aku jelasin. Terus selanjutnya, komponen wireframe. Komponen wireframe itu sebenarnya simple banget, cuma ada 4. Pertama itu komponen informasi, komponen interface, navigasi, dan komponen tambahan. Ini aku jelasin satu-satu ya. Pertama, komponen informasi. Jadi komponen informasi ini yang paling utama, layout atau struktur utama yang isinya itu informasi yang paling ingin kita sampaikan kepada user. Seperti yang dilihat di slides, contohnya itu ada gambar, paragraf, thumbnail. Nah, di contoh gambar ini kan ada gambar produknya. Ini salah satu contoh product details di halaman e-commerce. Itu layout utama biasanya pada umumnya untuk detail produk kan adalah gambar. Kemudian thumbnail. Thumbnail ini bisa berupa tampak samping, tampak depan dari produknya, atau pilihan warna dari produk. Terus ada juga paragraf yang menjelaskan detail dari produk itu. Jadi memang komponen informasi itu fungsinya untuk menyampaikan apa sih yang mau apa sih yang mau dilihat oleh user sebenarnya. Jadi gambarnya, terus pilihan-pilihan opsi yang ada, terus penjelasan lebih detailnya. Itu termasuk ke komponen informasi. Kemudian next, itu ada komponen interface. Kalau interface ini, itu berupa visual yang memudahkan interaksi antara user dengan informasi yang ada di website. Jadi kalau tanpa adanya interface ini, user itu nggak bisa benar-benar berinteraksi. Contohnya adalah font. Pemilihan font ini juga mempengaruhi ya, kalau teman-teman mau mendesain suatu website. Jadi nggak bisa sembarangan font kita pilih, font size-nya pun kita harus berhati-hati. Dan juga warna fontnya itu mau seperti apa, kita harus berhati-hati. Karena ada beberapa informasi yang memang kita ingin tonjolkan, atau beberapa informasi yang mungkin itu tidak begitu penting untuk ditunjukkan di awal, itu kita mainnya di warna fontnya, ukuran fontnya, seperti itu. Terus tombol-tombolnya seperti ini. Ini bisa ada add to chart kalau untuk product details, terus ada buy now, terus ada icon juga. Icon ini sudah umum ya, kita tahu ini sebenarnya maksudnya wishlist. Jadi fungsi ini semua supaya user bisa berinteraksi dengan produk yang ada di website itu. Itulah komponen interface. Terus selanjutnya komponen navigasi. Ini untuk memudahkan user explore dan menemukan informasi pada suatu website. Jadi contohnya tuh ada menu di sini, biasanya ada di atas website, atau kalau di mobile biasanya bentuknya kayak garis-garis 3 atau burger. Terus ada juga arrow. Arrow ini sama kayak pagination. Jadi misalnya kita mau menampilkan 4, 5, atau lebih informasi dalam satu tempat, misalnya kita memanfaatkan pagination atau nomor halaman, atau kita juga bisa pakai slider, arrow, carousel. Jadi fungsinya untuk memudahkan navigasi user untuk mengeksplor pilihan-pilihan yang ada atau mencari informasi lain. Selain itu ada juga seperti load more. Load more-nya juga hampir sama dengan pagination. Kalau dulu biasanya pakai untuk website-website, biasanya pakai penomoran halaman, tapi sekarang sudah banyak teknologi yang
plugin-plugin yang bisa kayak misalnya bisa load more, dengan klik ini bisa show lebih banyak opsi, bahkan tanpa perlu klik apapun sekarang tinggal scroll aja bisa memunculkan lebih banyak opsi. Jadi itu scroll terus banyak list tambahan itu udah termasuk komponen navigasi juga, karena bisa membantu user untuk explore dan menemukan informasi pada website. Terus komponen yang terakhir itu komponen tambahan. Jadi komponen tambahan ini tuh berupa fitur yang dapat menunjang fungsi dari website. Misalnya kalau teman-teman mau bikin suatu website yang fokus utamanya itu menjual suatu produk atau jual beli lah, e-commerce, itu biasanya bakal kita temuin adanya filter kayak gitu. Ada juga kalau di website apapun, hampir semua website itu pasti ada chat room. Jadi misalnya kalau chat dengan customer service. Jadi kalau user kesulitan, mereka bisa chat di chat customer service kayak gitu. Terus ada juga video player. Video player ini bisa untuk menambahkan info kayak gitu. Dan ya ini filter tadi itu. Jadi komponen tambahan ini tuh memang fitur yang fungsinya untuk menunjang fungsi website. Jadi itu nggak necessary untuk ada. Gitu. Nah, selanjutnya aku mau bahas tipe wireframe. Jadi tipe wireframe itu ada 3. Yang pertama low fidelity, terus ada mid fidelity, terus ada juga high fidelity. Jadi low fidelity itu yang paling sederhana. Biasanya orang nyebutnya lo-fi. Itu tuh biasanya berupa sketch di atas kertas, dan sketchnya pun sebenarnya nggak harus punya spesifik size kayak ukurannya berapa kali berapa gitu, nggak. Itu benar-benar gambaran yang kasar banget. Jadi boleh mau pakai penggaris juga boleh, nggak pakai penggaris juga boleh, pakai pensil, mau pakai bolpen, nggak apa. Intinya kalian cuma perlu untuk nuangin apa yang ada di pikiran kalian ke selembar kertas, kalian coret-coret gambar. Dan biasanya lo-fi ini nggak dalam satu kertas terus jadi, itu bakalan banyak banget kalian sketch berkali-kali sampai akhirnya nemu layout yang paling enak lah untuk dilihat, yang paling user friendly dan bisa nyampein apa yang pengen kalian sampaikan. Terus kalau mid fidelity itu layout yang digambarkan dengan ukuran yang lebih akurat. Jadi untuk bikin mid fidelity ini biasanya udah mulai pakai tools atau software kayak gitu, udah nggak di atas kertas lagi, udah nggak pakai spidol lagi, dan ukurannya udah lebih precise, jadi udah lebih tepat kayak gitu. Dan kelihatan juga kayak misalnya contoh di sini, yang tadinya di sini cuma kotak terus ada tulisan header, di mid fidelity bisa ketahuan kayak oh ini tuh sebenarnya tempat untuk banner, contohnya banner. Terus untuk submenu, oh ini nanti bakalan ada gambar di sini kayak gitu. Terus di sini ada footer, ada fitur chat, berarti kita tambahin chat kayak gitu. Nah, terakhir ini yang high fidelity atau hi-fi, itu konten dan desain website yang menyerupai hasil akhir. Jadi ini yang bakalan 11-12 sama hasil akhir produknya, alias yang udah di develop kayak gitu. Ini paling mendekati. Nah, biasanya kan kalau tadi aku jelasin, kalian bakal di role aku bakalan tes ke user sebelum akhirnya move ke tahap selanjutnya. Testing itu nggak terbatas di high fidelity aja. Kalau misalnya teman-teman pengen dengar pendapat user dari awal, dari kalian bikin lo-fi pun, it's okay to approach the user, terus tes ke mereka. Kayak gitu. Even di mid fidelity juga it's fine, high fidelity is also okay. Nah, sekarang lanjut ke cara membuat wireframe. Tetap ya, kalau mau ngedesain apapun itu, saran aku adalah kita harus mulai dari riset. Jadi teman-teman harus tahu betul siapa sih target user teman-teman dan apa sih sebenarnya kebutuhan user. Apakah produk dan juga website atau app yang mau kita buat ini udah sesuai belum sama kebutuhan usernya, kayak gitu. Jadi untuk memastikan supaya kita benar-benar mendesain sesuai apa sih yang dimauin user, kayak gitu. Terus setelah kita riset, kita harus siapin tools-nya. Nah, tools-nya itu ada banyak pilihannya. Mulai dari bikin, even di riset pun punya tools sendiri, terus dari low fidelity itu jelas cuma perlu kertas sama spidol, terus kalau mid fidelity ada banyak pilihan tools, baik yang gratis maupun berbayar, sama juga high fidelity, kayak gitu. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, juga skill teman-teman. Terus next, itu kita harus mulai pikirin layout dan kontennya bakal kayak gimana. Jadi kalau udah nentuin tools-nya,
dan kita udah dapat insights dari riset yang sebelumnya kita lakukan, kita udah dapat bayangan nih kira-kira user journey-nya bakal kayak gimana, kira-kira steps user misalnya kalau mau bikin e-commerce, maka usernya harus melalui halaman apa, itu kita sebut sebagai user journey. Kita bisa sketsa, mulai sketsa tata letak dari websitenya, terus kontennya bakal kayak gimana, brand voice-nya, branding-nya bakal gimana, itu kita pikirin juga di layout dan konten. Terus misalnya kalau ada tambahan, teman-teman bisa tambah juga fitur yang bisa menunjang fungsi website. Jadi nggak terbatas kayak kaku gitu-gitu aja. Misalnya user journey kalau e-commerce kan pada umumnya ada pilihan produk. Terus ada juga check out page, halaman pembayaran kayak gitu. Terus udah aja habis itu order status terus udah gitu aja kan. Kalau misalnya teman-teman mau lebih kreatif dan sekiranya kreativitas ini nanti bisa jadi solusi bagi user, it's fine. Misalnya teman-teman tambahin kayak fitur rekomendasi produk kayak gitu. Jadi user tinggal klik button apa dan dia bisa benar-benar dapetin produk yang sesuai dengan kebutuhan dia contohnya. Terus abis itu kalau udah ada wireframe-nya, baik itu kayak yang aku jelasin tadi, low-fi, mid-fi, atau high-fi, teman-teman bisa langsung tes dan iterate. Jadi tesnya ini harus ke calon pengguna. Calon penggunanya tuh pun harus sesuai sama target user yang udah kalian tentuin di riset sebelumnya. Dan kalau misalnya masih ada feedback, terutama feedbacknya itu terkait dengan desain, jadi teman-teman harus balik lagi ke belakang komputer, kita redesign sampai akhirnya sesuai dengan apa sih yang mau kita capai. Misalnya kalau dari sini ya, di teman-teman misalnya di awal, aku berharap user itu di awal dia pilih produk, sampai akhirnya dia bayar, dia cuma butuh 5 menit misalnya. Dan saat teman-teman tes ke usernya, ternyata usernya butuh waktu 10 menit. Kenapa? Karena dia bingung, dia nggak tahu harus pencet button apa. Maka automatically, kita semua kan harus, kita dapat feedback, user bilang, aku bingung, aku nggak tahu harus pencet apa. Dan kita harus balik, redesign, sampai akhirnya kita achieve user itu bisa check out, bisa bayar, di kurang dari 5 menit, kayak gitu. Jadi tes, iterate itu diulangnya, jadi tes, ulangin lagi, sampai akhirnya hasilnya benar-benar sesuai dengan ekspektasi kita. Gitu. Jadi tadi itu teorinya, sekarang aku mau lanjut bahas prakteknya. Nah, ini aku bakal bahas lebih detail, step by step-nya, karena menurutku ini yang paling important sih kalau teman-teman mau belajar soal wireframe. Tadi kayak yang aku jelasin sebelumnya, tahap pertama kan jelas kita harus riset dulu. Sebenarnya di riset itu tuh masing-masing individu tuh punya cara yang berbeda. Kalau ini tuh beberapa cara paling simpel yang biasa aku lakukan sebelum aku memulai desain apapun itu, desain app ataupun aku cuma sekedar eksplorasi aja. Risetnya bisa kita mulai melalui 3 tahap. Pertama, discover, explore, terus test, get feedback, and iterate. Yang pertama, kalau discover ini, kalau misalnya buat bikin website, yang paling simple tuh kita harus tahu dulu apa sih produk yang mau kita tawarkan ke user, kayak gitu. Misalnya aku kasih contoh ke teman-teman, di sini kita mau menawarkan produk kecantikan, kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang mau pakai produk ini, siapa juga yang mau pakai websitenya, kayak gitu. Misalnya, karena ini produk kecantikan, mostly, majority bakalan perempuan targetnya. Terus usianya sekitar 20-27 tahun. Terus kita juga mau cari user yang sering pakai e-wallet, karena kita mau kasih banyak promo lewat e-wallet, kayak gitu. Nah, sekarang kita bakalan cari tahu juga, kita harus cari tahu juga, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh penggunanya. Pengguna tadi, perempuan usia 20-27 tahun, ini sebenarnya mereka butuh produk kecantikan sama website yang kayak apa sih, kayak gitu. Ternyata setelah kita riset, jadi riset ini bisa kalian lakukan lewat tahap discovery ini bisa kalian cari tahu lewat Google Form yang paling simple, atau user interview. Teman-teman boleh turun ke jalanan, boleh juga manggil kenalan-kenalan kalian yang kira-kira sesuai sama target user, terus kalian interview, kalian tanyain, sebenarnya kamu tuh cari produk kecantikan yang kayak apa, kayak gitu. Jadi tetap harus ada user research-nya. Discover bisa melalui Google Form atau user interview. Kayak gitu. Misalnya nih, hasil dari user interview atau dari isi Google Form-nya misalnya dijelaskan kalau mereka ternyata banyak yang nyari skincare yang cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Terus mereka juga cari skincare yang cocok untuk jenis kulit yang berbeda-beda kayak gitu. Ternyata jenis kulit orang ada banyak banget tipenya kayak gitu, dan mereka sulit sekali nemuin produk yang sesuai, apalagi mereka punya banyak aktivitas di luar
gitu. Oke, berarti kita dari tahap discovery ini udah punya beberapa key. Pertama, kita bakal jual produk kecantikan. Kedua, targetnya itu perempuan, usianya 20-27 dan sering menggunakan e-wallet. Terus mereka cari skincare yang cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Dan mereka kesulitan untuk cari skincare yang cocok karena jenis kulit mereka berbeda-beda. Kayak gitu. Berarti selanjutnya di tahap explore, itu kita olah insights yang ada untuk kita cari solusinya. Di tahap yang pertama, kalian bisa nanyain kayak, solusi apa sih yang dapat kita tawarkan untuk memudahkan pengguna? Karena tadi mereka sempat bilang kalau mereka itu mencari skincare yang cocok untuk aktivitas luar ruangan, dan kita bisa provide skincare yang punya SPF sekian misalnya, kayak gitu. Dan karena banyak kulit yang sensitif, jenis kulit yang berbeda, mungkin kita bisa offer pakai bahan natural. Terus range harganya sesuai dengan range usia, jadi pocket size-nya juga disesuaikan. Nah, meanwhile, karena kita akan menjual lewat website, maka automatically kita juga harus menyediakan fitur yang bisa memudahkan mereka. Karena mereka sering bilang misalnya di saat interview, mereka bilang kayak, aku sering kesulitan nemuin produk yang cocok. Nah, andaikan kita bisa bikin suatu fitur di mana user bisa filter atau usernya tuh bisa menerima rekomendasi benar-benar satu package skincare yang sesuai dengan jenis kulit mereka. Kita harus bisa provide itu. Gimana caranya user ini bisa dengan mudah menemukan produk yang memang benar-benar mereka butuhkan. Kayak gitu. Selain itu bisa juga menambahkan fitur pembayaran dengan e-wallet karena mereka emang kebanyakan pakai e-wallet misalnya. Terus user journey-nya bakalan kayak gimana sih supaya lebih mudah bagi penggunanya? Itu kita bisa pikirin, oke, pertama pasti mereka bakal lewat landing page dulu. Habis dari landing page, mereka bakalan pilih produk atau pilih fitur rekomendasi produk yang tadi bisa langsung over berapa, ini loh package yang pas buat jenis kulit kamu, kayak gitu. Terus mereka bakal ke checkout page, mereka bisa lihat detail order sama rating produk. Jadi wireframing website itu nggak melulu cuma tentang landing page. Karena selama ini kalau kita lihat di Google ya, kalau kita search website wireframe, itu selalu contoh yang dimunculkan adalah landing page. Padahal sebenarnya yang namanya website itu bakalan banyak page yang harus kita siapin kayak gitu. Jadi penting banget di awal teman-teman harus nentuin user journey-nya bakal kayak gimana. Jadi jangan cuma pikirin, aku bakal bikin landing page yang bagus banget kayak gitu. Bikin landing page yang UI-nya gila keren banget kayak gitu. Itu nggak bakalan berguna kalau halaman-halaman yang lain dan user journey-nya nggak helpful buat usernya. Jadi ini penting banget untuk dipikirin di awal. Karena tujuan kita apa? Kita kan mau ngasih solusi ke usernya. Landing page dengan UI yang bagus, itu not necessarily gonna help them solve their problems. Jadi user journey yang pas dan tepat, itu barulah yang akan bikin website kalian really useful for the user. Nah, karena kita udah nentuin user journey-nya, kita bakalan mulai ngedesain. Tapi sebelum itu, teman-teman juga bisa ngevalidasi hasil discover sama explore kalian. Kalian kan udah ada bayangan user journey-nya bakal gimana. Nah, kalian bisa tes ke usernya langsung. Jadi bisa tanyain kayak, kalau kamu harus going through ini, is it too much for you? Itu berlebihan nggak buat kamu? Steps-nya misalnya. Nah, dari situ kita bisa tahu lah, kira-kira user journey-nya perlu diperbaiki lagi, bisa diminimalisir lagi, atau bisa udah gitu aja, kayak gitu. Oke, itu pertama baru tahap riset. Nah, terus kedua, untuk tools-nya, teman-teman bisa, kalau untuk low fidelity, kayak yang aku jelasin, bisa cukup sketsa aja, pakai spidol atau kertas, it's enough menurut aku, dan nggak perlu terlalu precise soal ukuran, nggak usah pedulin itu. Jadi sketch ini pun, kalian nggak usah bingung banget soal quality, yang penting quantity aja dulu. Kayak gini dulu isinya, ini, kayak gitu. Disesuaikan sama user journey-nya. Terus selanjutnya kalau tools untuk middle fidelity itu ada banyak pilihan. Pertama ada Miro. Miro ini sekarang yang aku pakai untuk presentasi ke teman-teman. Miro ini freemium, jadi sebenarnya free, cuman limited ya. Kalau teman-teman mau pakai unlimited board misalnya itu kalian harus bayar lebih. Terus ada Balsamiq. Balsamiq ini yang paling common dan itu banyak banget pilihan wireframes-nya, tools-nya di dalam. Jadi sifatnya dia cuma drag and drop kayak gitu. Teman-teman nggak harus bikin anything from scratch. Jadi udah ada pilihan kayak pilihan button, pilihan icons. Jadi yang perlu kalian lakukan cuma drag and drop. Dan Balsamiq itu free.
Terus selanjutnya nih buat teman-teman yang mungkin level desainnya udah intermediate, itu bisa pakai Figma atau XD. Figma ini juga premium, XD juga premium. Kayak gitu. Dan sedangkan kalau high fidelity itu yang benar-benar udah bisa ditranslate ke code, misalnya udah ada CSS-nya, terus bisa di-share ke teman-teman developer yang kalau emang udah mau ke tahap itu, kita bisa pakai high fidelity. Dan juga bisa prototyping, itu bisa pakai Figma, XD, atau tools lain yang bisa menunjang prototyping, kayak gitu. Jadi prototyping kalau buat teman-teman yang belum tahu, itu ketika wireframe kalian finally bisa diklik-klik, jadi itu memudahkan tes, kayak gitu. Itu prototyping. Terus extra information juga untuk riset, konten, dan juga feedback, itu kalian bisa pakai Notion. Notion itu semacam notepad, dan itu bagus banget untuk dokumentasi. Kalau kalian mau keep track of everything that you guys do, itu bisa pakai Notion, atau bisa pakai yang paling simple tuh Google Docs, kayak gitu. Terus selanjutnya, setelah kita tentuin tools-nya apa, dan based on hasil riset tadi, teman-teman jangan lupa untuk bikin layout dan kontennya dulu. Jadi itu bisa dalam bentuk tulisan gini aja, atau kalian juga bisa bikin makin lebih detail dengan, misalnya nih gambar header, terus kalian spesifikin, aku mau gambar header yang kayak gimana. Misalnya fotonya nih harus menampilkan produk kecantikan aku yang benar-benar kayak misterius produknya, tapi ini natural banget kayak gitu, bisa dibikin detail. Terus menunya nih bakal apa aja nih kalau di landing page. Aku bakal bikin menu beranda dulu, home, terus aku bakal bikin menu supaya user bisa lihat semua produk yang punya, terus mereka juga bisa lihat isi keranjang mereka, itu menu utamanya misalnya. Terus 3, kategori produk. Kategori produk misalnya karena kalian produk kecantikannya banyak, nggak terbatas buat yang kulit berminyak aja, misalnya juga ada untuk kulit kering, kulit sensitif, means kalian harus munculin itu di landing page-nya. Terus terakhir footer. Footer ini bisa nunjukin misalnya alamat kalian di mana alamatnya, pabriknya, company-nya di mana, terus juga bisa kayak shortcut untuk ke menu-menu yang lainnya, dan juga bisa shortcut ke social media kalian, kayak gitu. Dan juga fitur-fitur lainnya, kalau dari based on research yang tadi aku contohin, produk kecantikan itu, mungkin kalian bisa kasih fitur rekomendasi. Jadi ada gambar header, terus ada quiz. Quiz ini bakal ngebantu user untuk nentuin apa sih yang paling cocok buat mereka, kayak gitu. Dan lain-lain. Jadi harus di list out dulu, dan kita bikin detail juga. Jadi nggak cuma kayak gini ya, aku saranin teman-teman bikin lebih detail lagi. Kayak tadi aku jelasin, ada foto, misterius, kayak gitu. It's okay. Pokoknya kalian harus konsepin di sini, mulai konsepin. Nah, next itu lo-fi. Kalau udah ketahuan layoutnya bakal kayak gimana, mulai kita placementin. Contohnya di sini, logo, ini aku cuma gambar coret sendiri ya, jadi kayak di sini aku mau taruh logonya, dan just draw it, just put it there. Logo, menu 1, menu 2, menu 3. Sini aku mau ada gambar utama produk aku yang paling baru, contohnya. Terus ada menu kategorinya, di sini ada 3 biji. Nah, karena aku mengutamakan customer service, dan I will put chat here, jadi user bisa chat anytime 24 jam, misalnya. Terus aku juga mau kasih footer supaya mereka bisa lihat sosial medianya, supaya mereka bisa lihat testimonials-nya, misalnya. Kayak gitu. Ini cuma coret-coret kayak gini. Ini aku nggak pakai penggaris, bahkan aku cuma pakai buku atau kartu seadanya aja, and it's okay. Nggak harus rapi, nggak harus precise. Yang penting, apa yang kalian konsepin tadi, udah ada bayangan awalnya. Terus, next, itu middle fidelity. Middle fidelity benar-benar kayak gini. Jadi, kayak menunya itu belum jelas kan, kayak baru tab 1, tab 2, tab 3. Dari sini ya, ini aku udah translate ke middle fidelity, kelihatan menu 1, 2, 3. Di sini ada tab 1, tab 2, tab 3. Terus header-nya, di sini ada gambar utamanya. Terus ada submenu 1, submenu 2, submenu 3. Terus di sini ada chat. Nah, kalau ini pun itu lewat Miro juga bisa, karena tadi aku jelasin kita bisa pakai Miro kan. Kalau teman-teman mau pakai Miro, ya, kalian bisa cukup klik button 3 ini, dan di sini ada pilihan wireframe library. Kelihatan kan ya? Di wireframe library ini banyak pilihannya. Misalnya teman-teman memang mau spesifik bikin untuk app, jadi nggak desktop, fungsinya di mobile misalnya, mobile app. Kalian bisa klik ini, terus yang pertama, kalau kalian mau nunjukin logonya,
Kalian bisa taruh ini. Jadi ini tuh drag and drop kalau di Miro. Mostly sekarang sih toolnya udah drag and drop, jadi teman-teman nggak perlu bikin from scratch gitu. Saya aku mau tunjukin video di paling atas di sini. Dan I just have to click it and drag it. And that's it, kayak gini. Terus aku mau tambahin, misalnya di sini ada pop-up pun udah ada, terus kayak placeholder, di sini udah lengkap banget ya. Jadi ada text area misalnya. Bukannya kayak gini deh. Sorry, di sini. Nah, misalnya kalau dalam bentuk mid fidelity itu masih kayak gini, lorem ipsum kayak gitu. Jadi kalian nggak harus benar-benar mikirin bakalan ngisi konten apaan sih kayak gitu. Cukup aja lorem ipsum, bikin paragrafnya, dan kalau mau bikin paragraf kayak gini, kalian bisa refer to lorem ipsum generator, ada di Google. Jadi bisa kalian copy paste. Kalian butuh berapa paragraf, kalian butuh berapa word count, itu bisa kalian generate di situ, terus kalian copy dan kalian paste ke desain kalian. Kayak gini. Terus misalnya aku mau kasih pilihan kategori. Kecil-kecil di sini juga bisa kayak gitu. Semua sama ya, balsamic, kalau Figma sama XD itu kalian bakalan bikin from scratch, tapi banyak juga plugin atau downloadable items di Google yang bisa kalian pakai untuk drag and drop juga. Jadi kayak udah ada library jadinya wireframe dan kalian bisa drag and drop juga tanpa perlu bikin apapun dari scratch. Tapi kalau Miro sama Balsamic mereka udah nyediain pilihan-pilihan buttons atau item-itemnya ini udah ada. Jadi tinggal kayak gini aja, drag and drop. Kayak gitu. Nih. etc. Kayak gitu kan kalau untuk mid fidelity. Ini contohnya. Nah, hi-fi-nya itu bakalan kelihatan 11-12 sama hasil akhir yang kalian pengenin. Jadi hi-fi ini pun ini belum clickable karena kita belum di tahap bikin prototype. Jadi ini masih kayak gini aja, gambar yang mati kayak gini, cuman udah mulai kelihatan kayak, oh temanya bakalan banyak pink nih, karena target aku perempuan, banyak warna pink, warna-warna pastel, kayak gitu. Terus juga header-nya aku pengen gambar-gambar yang, misalnya ini produk natural, terus misterius, dan I will put gambar yang sesuai sama konsep aku tadi. Kayak gitu. Terus untuk menu-menunya juga kelihatan kayak pertama aku mau mereka bisa nemuin rekomendasi produk. Terus atau mereka mau cari sendiri produk yang mereka mau. Atau mereka pengen scroll through barang-barang baru di produk aku, kayak gitu. Dan ini menunya sendiri ada home, shop now, my account. Jadi ini udah awal yang tadinya cuman bener-bener kayak gini, gambar coret doang. Terus kita translate pakai Miro. Jadi kayak gini, udah mulai kelihatan wujudnya, tapi warnanya rata-rata kalau middle fidelity ini belum diwarnain. Jadi emang baru abu-abu, terus masih kosong kayak gini, ininya juga belum diganti, kopinya, wordingnya masih kayak gini, kayak gitu. Nah, nanti kalau udah di high fidelity, barulah kita sesuaiin kopinya, kita tambahin kopinya di sini. Kopi itu maksudnya kata-kata yang mau kita pakai ya, kayak gitu. Terus gambar-gambarnya, warnanya, fontnya, jenis fontnya, itu semua baru kelihatan nanti di high fidelity, kayak gitu. Oke, itu aja sih dari aku. Hopefully ini bisa ngasih insights ke teman-teman.